Menyoal pernyataannya yang beredar luas, Bupati Merauke Romanus Baraka dan hasil klarifikasinya soal perjuangan mendorong disahkannya revisi UU Otsus Papua dan UU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan. Menurut Romanus, pernyataannya telah dipelintir seolah-olah pihaknya memberikan sejumlah uang atau suap kepada anggota DPR untuk meloloskan pasal pemekaran dalam revisi UU Otsus Papua tersebut. Saya memohon agar tidak dipelintir atau diplesetkan. Saya pertegas lagi, tak ada suap menyuap kepada DPR RI, ujar Romanus dalam video klarifikasi yang dikutip, Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Klarifikasi Romanus dinilai tidak sesuai dengan pernyataan sebelumnya, sehingga membuat mantan Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun terpaksa angkat bicara, dengan mengurai kronologis yang sebenarnya perjalanan pembahasan Otsus Papua dari usulan pemerintah, hingga disahkan DPR RI. Berikut pernyataan resmi Komarudin Watubun yang kami peroleh hari ini Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022. Selamat pagi para pemirsa dimanapun saudara berada. Saya Komarudin Watubun, mantan Ketua Pansus Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pada pagi hari ini saya ingin meluruskan berita bohong yang disebarluaskan oleh Bupati Merauke, Saudara Romanus Baraka, yang di dalam video itu dia sampaikan bahwa tahun 2020 dia bertemu dengan Saudara Yan Mandenas dan saya untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 21. Perlu saya sampaikan di sini bahwa yang benar adalah revisi Undang-Undang Nomor 21 itu atas usul inisiatif pemerintah untuk 3 pasal. Pertama, pasal 1 tentang ketentuan umum, pasal 2 tentang sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten, itu pasal 34, dan pasal 76 tentang pemekaran. Semua pasal-pasal ini adalah pasal yang diusulkan lewat supres oleh pemerintah untuk dibahas di DPR. Dengan demikian maka apa yang disampaikan Saudara Romanus adalah bohong. Itu yang kedua. Poin yang ketiga, tentang waktu. Pansus DPR itu baru dibentuk pada 10 Februari tahun 2021. Pimpinan Pansus terpilih tanggal 30 Maret 2021. Ya, saya sebagai ketua, Saudara Yan Mandenas sebagai salah satu wakil ketua. Kami pertemuan resmi dengan tim dari Papua Selatan itu tanggal 8 Juli tahun 2021 yang dipimpin oleh Saudara Thomas Savanko. Ya. Dari data yang saya uraikan dari atas, setelah jelas bahwa Saudara Romanus melakukan pembohongan publik dalam menjelaskan hal ini kepada rakyat Papua Selatan. Pesan saya kepada Adik Romanus, kalau Anda menjadi pemimpin, bermainlah saya di situ tapi jangan berbohong. Ini kebohongan yang nyata. Kata bahasa hukum itu secara sah dan meyakinkan kau berbohong kepada publik. Kenapa begitu? Kalau kau mau jadi gubernur, tidak perlu mengorbankan orang lain. Ya, pakai cara-cara yang terhormat. Kalau kau kerja dengan benar, saya yakin rakyat Papua Selatan pasti pilih kau. Tapi kau sudah belajar dengan cara-cara yang tidak benar, itu sama dengan merusak masa depanmu sendiri. Perjuangan Papua Selatan itu adalah perjuangan tim, ya, dari 20 tahun lalu yang dipimpin oleh Saudara John Glubagepse, mantan bupati, ya, Papua Selatan. Sekarang dilanjutkan oleh kepala-kepala daerah di 4 kabupaten itu. Jadi jangan karena sudah ada provinsi lalu kau mencapakkan seluruh teman-teman lain karena kepentingan politik mau jadi gubernur di Papua Selatan pertama. Rangkul teman-teman untuk membangun bersama. Jangan kau muncul sebagai pahlawan di siang bolong. Terima kasih. Banyaknya pernyataan kontroversial yang dilontarkan belakangan ini
menunjukkan kurangnya intelektualitas atau pemahaman pejabat dalam menyikapi suatu isu. Pasalnya, pernyataan yang keluar bukannya menenteramkan, malah menimbulkan kegaduhan dan menjadi meme ejekan di masyarakat. Seorang pejabat publik sudah seharusnya memahami bahwa setiap pernyataan yang ia keluarkan akan mewakili instansi tempatnya bernaung. Sehingga, diperlukan kehati-hatian dan kesadaran dalam setiap pernyataan, apalagi kalau pernyataan itu mengandung unsur kebohongan dan pencemaran nama baik, akan berakhir dengan tindak pidana. Sebagaimana pasal 310 KUHP, bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara. Pernyataan seorang pejabat publik bisa menimbulkan opini di masyarakat, dan juga tidak bisa ditarik kembali irreversible. Jadi, bila pernyataan tersebut dikeluarkan kemudian disanggah oleh si pembuat pernyataan, masyarakat akan tetap mengingat pernyataan pertama yang disampaikan oleh pejabat tersebut.